La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya pagi ini masih diperjumpakan kembali. Insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu amal terbaik kita untuk bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat berharap mudah-mudahan titipan waktu yang Allah berikan kepada kita benar-benar bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu kita barusan lewat bulan yang di antara target utamanya adalah kita menjadi orang bertakwa. Maka merawat ketakwaan itu menjadi sebuah keniscayaan buat kita semua, agar apa yang kita perjuangkan di sepanjang bulan Ramadan tidak sia-sia. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang agar sebuah upaya agar seluruh amal soleh kita di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah berikan beberapa kaidahnya, di antaranya adalah min sawabin hasanati al hasanatu ba'daha. Ini penting sekali diperhatikan. Min sawabin hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara pahala paling besar atau pahala paling utama dari sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Masih ingat gini insyaallah nggih? Jadi jenengan bisa mengetahui apakah ibadah puasa panjenengan diterima atau tidak dengan mengukur di bulan Syawal ini jenengan masih bisa puasa sunnah atau tidak. Demikian juga apakah sholat tarawih panjenengan diterima atau tidak, di antaranya adalah jenengan masih bisa tegak sholat lail di bulan ini atau tidak. Kita kemarin membicarakan bahwa untuk sama dengan bulan Ramadan itu nggak mungkin, tapi minimal ya tidak sama sekali ditinggal. Biasa 11 rakaat di bulan Ramadan tarawih, ya minimal di bulan Syawal itu ada witirnya, walaupun mungkin hanya 3 rakaat. Jadi ini penting kita pahami Bapak Ibu semuanya, supaya kita bisa merawat. Dan ini matur nuwun, dan ini merupakan realisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan pada kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Terhadap semua nikmat yang Allah titipkan pada panjenengan, maka pada saatnya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah, sehingga betul-betul setiap apa yang kita pelajari di bulan Ramadan juga terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang bulan Syawal dan seterusnya insya Allah. Nah sebaliknya Bapak Ibu semuanya, wa min jaza'is sayyi'ati al sayyi'atu as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman dari sebuah keburukan adalah keburukan berikutnya. Jadi ingat kaidah ini Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan melaksanakan satu kemaksiatan, maka mungkin Allah tidak langsung membuat jenengan jadi sakit, atau jenengan jadi bangkrut, atau dagangan panjenengan jadi nggak laris, bukan. Tapi adalah rasa malas, sehingga jenengan tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Ada orang yang tahu bahwa duduk di majelis itu baik, sholat berjamaah itu baik, tapi malas. Nah ini malas ini adalah
buah dari kemaksiatan. Maka dikatakan jikalau seorang Bani Adam, kita semua melaksanakan kemaksiatan, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan diberikan noktah hitam di dalam hatinya. Satu maksiat, satu nokta, dua maksiat, dua nokta, terus begitu. Kalau enggak segera diistighfari, maka dia akan membuat hati kita menjadi hitam. Ketika hitam, itulah yang dikatakan dalam ayat rona ala qulubihim, keadaan di mana hati kita sudah jadi ron, hitam semua, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sehingga di mata dia keburukan itu biasa saja, meninggalkan sholat duha biasa saja, meninggalkan sholat malam biasa saja, bahkan bermaksiat kepada Allah dirasa biasa saja. Subhanallah, orang melakukan kekeliruan biasa saja. Ada orang ditanya setelah membunuh, bagaimana? Menyesal tidak? Enggak, saya enggak menyesal. Subhanallah. Itu berarti hatinya sudah hitam legam, tidak lagi bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, berhati-hati dengan yang namanya sayyiat atau keburukan. Wamin jaza'is sayyiati, dan diantara balasan atas sebuah keburukan al sayyiatu ba'daha, adalah keburukan berikutnya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita pun kemarin sudah bahas tentang tips untuk merawat semua ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan-bulan setelahnya, yaitu dengan konsep yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mali ilallah ta'ala adalah yang adwamuha wa inqal. Ibadah yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah yang terus-menerus walaupun sedikit. Terus-menerus walaupun sedikit. Sedekah setiap pagi 10.000 misalnya, dibandingkan sedekah 300.000 sepisan tok, itu lebih dicintai oleh Allah setiap hari 10.000. Sekali lagi, ini esensinya terkait dengan jadwal kematian kita nih. Karena setiap kita nggak tahu jadwal kematian kita kapan. Di antara ciri kematian yang husnul khotimah adalah mati setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sedekah kok meninggal itu kan baik. Setelah zikir, setelah sholat, lagi taat kok meninggal, itu kebaikan. Itu ciri husnul khotimah. Satu di antara 39 ciri khas kematian yang husnul khotimah dalam kitab Tamasuk ke Negeri Akhirat disebutkan meninggal dalam ketaatan. Jadi ketika jenengan lagi taat meninggal. Nah, kalau jenengan melakukan sesuatu yang sedikit tapi terus menerus, berpotensi jenengan meninggal dalam ketaatan maksudnya. Beda dengan orang yang sholat malam ngebleng dari jam 9 sampai pagi, baru ora. Kan bisa jadi jenengan meninggal dalam kondisi tidak lagi sholat malam. Jadi kalau jenengan sholat malam setiap malam walaupun cuma 3 rakaat, andai jenengan meninggal pada malam itu, jenengan malam itu tercatat sudah melaksanakan sholat malam. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi cara merawatnya sesungguhnya mudah. Demikian juga Rasulullah mencontohkan bahwa seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah itu berpotensi bisa dilakukan oleh kita semua. Dikatakan ketika ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan la kana amaluhu dimatan. Jadi apakah Rasulullah punya waktu-waktu tertentu atau ketentuan-ketentuan yang memberatkan? Enggak, jawabannya. Sesungguhnya ibadahnya Rasulullah itu sesuatu yang terus-menerus. Dan dikatakan wa ayyukum yastati'u, sesungguhnya kalian semua itu mampu, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Setiap yang dilakukan oleh Rasulullah itu dengan berpotensi mampu melakukan. Mungkin jangan bertanya, loh Rasulullah tuh sholat malamnya panjang banget ya. Apakah ada yang bisa? Ada yang bisa. Para ulama zaman dulu tuh banyak yang bisa sholat malam yang sangat panjang. Nah, di antara kebiasaan baik yang harus kita rawat adalah tentang sedekah kita, Bapak Ibu. Karena kalau kita merujuk ke Quran surah Ali Imran di 134 dikatakan ciri dari orang-orang yang menjadi penduduk surga itu yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi
Kita harus menyadari Bapak Ibu nggih. Ini fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang berlangsung. Kalau bahasa Inggris verbaing. Verb yang menunjuk bahwa pekerjaan sedang berlangsung. Jadi penduduk surga itu keadaannya senantiasa berlangsung terus sedekahnya dalam kondisi lapang maupun sempit. Ini penting banget gitu. Dan kemarin kita juga sudah bahas tentang bahwa itu mungkin dilakukan. Rasulullah menyampaikan la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan walaupun sedikit gitu. Sampai dikatakan walaupun seorang dari kita keluar dari rumah kita sekedar untuk memberikan senyum kepada tetangga kita, itu sudah termasuk sedekah. Jadi ibu-ibu kalau pagi-pagi keluar dari rumah itu menebar senyum, tentu saja kepada ibu-ibu yang lain nih. Kalau ke bapak-bapak nanti timbul fitnah. Iki senyum-senyum karo aku, cucu naksir aku. Jadi ibu-ibu ke sesama ibu-ibu yang lain dengan tebar senyum itu bagian dari sedekah. Bahkan Rasulullah menyebutkan ittaqunar walau bisikin tamratin. Cegahlah dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sekedar separuh kurma. Lah separuh kurma niku pinten Bapak Ibu? Kurma majul mawon sing larang paling-paling mung liwangi utawa sebiji itu. Tapi bahkan kata Rasulullah nek jenengan duwene ya mung kuwi, maka cegahlah api neraka dengan cara jenengan mensedekahkan separuh kurma. Katakanlah separuh kurma 2000 2500. Makanya saya ajarkan ke anak-anak sekarang itu nek esuk-esuk niku saya kasih uang untuk sangu sekolah plus ada uang 2000-an untuk dimasukkan ke kotak infak. Kebetulan depan rumah itu masjid nih. Setiap pagi itu 2000 jadi sedekah pagi. Jadi masing-masing anak dikasih 2000. Kalau Amar udah bisa sendiri ya 5000 terserah dia karena dia udah bisa cari uang sendiri. Itu untuk mengajarkan tentang sesuatu yang sedikit tetapi terus menerus untuk mencegah dirinya dari api neraka. Jadi membiasakan seperti ini Bapak Ibu menjadi penting. Jangan tidak ke masjid seperti ini setiap pagi sholat subuh bawa uang 5.000 lah mungkin atau 10.000 kalau jenengan mampu atau 20.000 terserah jenengan setiap pagi dimasukkan ke kotak infak. Itu akan merawat tentang rencana baik kematian jenengan yang husnul khotimah. Ya mungkin sebenarnya orang ustaz saya punya cuma uang 1.000 ya 1.000 daripada tidak sama sekali. Kalau kita pagi-pagi sudah sedekah, kita hari itu meninggal, insya Allah kita meninggal yang husnul khotimah. Insya Allah, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ini upaya-upaya yang terlihat kecil tapi manfaatnya sangat besar. Sekali lagi, karena kita tidak tahu jadwal atau kalender kematian kita kapan datang, Bapak Ibu. Andai saja kita diberitahu tanggal kematian kita kapan datang, enak. Ya seminggu saat durungnya kita ngepol oleh ibadah, kan tidak kenyataannya. Setiap kita itu dirahasiakan kematiannya kapan datang. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merawat demikian. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dikatakan pernah Rasulullah menyampaikan ke beliau kalimat indah. Ya Abdullah, la takun misla fulanan. Wahai Abdullah, jangan kau berlaku seperti si fulan itu. Si fulan itu. Kenapa? Si fulan itu dulu rajin sholat malam, sekarang enggak. Nggih. Wingi ka lho pas Ramadan rajin banget tarawih saiki blas. Nah niku, jangan sampai seperti itu nggih. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As loh nggih. Sahabat utama saja diingatkan seperti itu. Artinya sepertinya saya juga memantaskan diri untuk mengingatkan itu pada diri saya dan panjenengan semua. Nggih, kalau selevel sahabat utama saja diingatkan begitu apalagi kita. Wingi ge waktu sholat, waktu Ramadan sholatnya rajin banget, sekarang enggak. Kemarin waktu Ramadan rajin banget, paling takjil, saiki belas sedekah 10.000 ora. Nah ini kan berarti dia mengalami kemunduran. Makanya di antara doanya adalah Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Diperhatikan Bapak Ibu nggih? Diperhatikan. Jadi mudah-mudahan
tips yang kita sudah bahas ini bisa dipraktekkan. Insya Allah sama dipraktekkan ya. Sampun insya Allah ya. Jadi sekali lagi semua jamaah ya, setiap pagi upayakanlah ya, datang ke masjid meskipun katakanlah hanya 2.000, 5.000, tapi tiap pagi ya, sehingga jenengan akan terjaga rencana mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya pagi ini saya ingin menyampaikan kepada panjenengan tentang urgensi waktu, urgensi waktu. Karena kita sudah merencanakan tadi dengan tips-tips dari Rasulullah, maka betapa pentingnya modal utama untuk melakukan itu semua, yaitu waktu. Kita tahu kalau kita udah terlanjur sakit itu kan susah mau ke masjid, ibadah berat. Kita terlanjur sangat miskin, mau praktek yang kayak tadi juga susah. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sadarnya justru ketika sudah tidak mampu, sudah tua banget, wis ora iso apa-apa, nembe pengen ibadah semangat, terlambat nih kok. Mumpung kita masih bisa, maka manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Ya ini pelajaran yang tidak pernah bosan untuk dibahas Bapak Ibu. Saya dulu ketika di Mahat ya juga begini, mengingatkan tentang waktu itu demi Allah memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan seluruh yang mendengar insya Allah. Jadi ngaji tentang wekdal Bapak Ibu semuanya itu harus diulang-ulang. Karena walaupun diulang-ulang jenengan harus paham. Kita tuh susah banget menegakkan. Contoh kecil. Jenengan bertanya ketika pegang HP, nonton 5 menit lah. Nonton tentang ijazah lah, nonton tentang video-video lah. Pernah nggak jenengan bertanya, apakah 5 menit ini bermanfaat buat saya di akhirat atau tidak? Padahal perintah Al-Quran kan begitu. Perintah Al-Quran adalah setiap apa yang Allah bekalkan kepada kita dalam bentuk umur seharusnya menjadikan kita punya posisi yang lebih baik di akhirat kelak. Tapi sudahkah kita melakukan itu? Seringkali tidak Bapak Ibu. Maka mengingatkan tentang waktu itu menjadi sangat penting bahkan untuk diri saya sendiri. Ini saya lagi mengajari diri sendiri Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan. Saya pun ya kadang-kadang masih terjebak nonton apa gitu. Setelah selesai subhanallah kok eman-eman banget ya niki wau 2 menit hilang gitu. Kadang-kadang grentes gitu. Untung kita punya komitmen. Saya dengan istri itu punya komitmen Bapak Ibu. Saling mengingatkan demi Allah kita tuh punya komitmen. Nih kalau ayah kok terlihat buka sesuatu yang tidak penting diingatkan ya langsung diingatkan biasanya. Di antara ya namanya berita kan ada yang menarik hati Bapak Ibu. Entah berita balapan motor lah atau apa gitulah. Ya kan? Itu kadang-kadang kan mengambil waktu kita Bapak Ibu. Bapak-bapak suka bola misalnya. Ya sering saya katakan, iyalah kalau hobi nonton lah 15 menit. Tapi biasanya bablas. Ya 2 kali 45 menit lah. Coba jangan bayangkan 90 menit. Pertanyaannya, kalau nanti kita ditanya oleh Allah, dulu 90 menitmu digo nonton manfaat apa ora kita ya ora manfaat gitu. Nah ini loh. Makanya mengingatkan soal waktu itu menjadi sangat penting. Bismillah. Ini butuh latihan Bapak Ibu semuanya gitu. Butuh latihan. Betul-betul butuh latihan. Sekali lagi butuh latihan. Terlebih di zaman ini Bapak Ibu, banyak sekali yang membuat waktu kita terbuang. Kita nonton obrolan yang sia-sia subhanallah. Seringkali kita bertemu teman berdua ngobrol sampai sekian waktu. Setelah obrolan berlalu, coba kita koreksi, tadi obrolannya tentang apa? Memberi manfaat atau tidak? Ya subhanallah. Di zaman ini zaman yang penuh fitnah. Bahan obrolan itu sangat banyak Bapak Ibu zaman sekarang itu. Banyak peristiwa diupload. Saya kebetulan mengikuti Facebook itu info cegatan Jogja itu saya ikut. Saya follow itu.
Itu kan informasinya seluruh kejadian di Jogja itu kelihatan ya. Yang kecelakaan di sana, yang di sana, kemarin di mana itu daerah Umbul Harjo ya. Ada orang yang salah arah. Wah itu ngopo-ngopo itu. Ya saya juga jadi nonton Pak saya Pak. Subhanallah ya. Itu sekarang dijadikan video banyak banget turunannya. Ngopo-ngopo. Nanti setelah saya nonton kadang-kadang mikir, lah ini manfaatnya buat saya apa? Itu saya ikut info Jegatan Jogja itu gara-gara dulu anak saya kecelakaan itu gara-gara. Ya, waktu Amar kecelakaan itu saya jadi follow itu gitu. Jadi follow itu. Ini sekarang kok jadi mengganggu gitu. Makanya saya unfollow akhirnya. Karena itu mengambil waktu subhanallah. Setelah saya melihat itu memang manfaatnya buat saya apa gitu. Nanti di akhirat pengaruhnya apa? Nah kan sekarang setiap hari update yang upload video itu subhanallah banyaknya subhanallah. Beda nggih kalau jenengan nonton sesuatu yang menjenengan ingin ilmu di atasnya. Contoh nggih, ketika saya hendak berangkat umroh kemarin, saya tuh nonton vlog video yang menceritakan tentang posisi pintu 1, pintu 2, pintu 3, sampai pintu 100 misalnya ya. Sebelah mana, ini jurusannya kemana, itu memberi manfaat ke saya. Saya jadi tahu betapa banyak orang yang kesasar di Masjidil Haram itu. Oke banget mau kesasar subhanallah. Subhanallah banyak orang tua yang kesasar kemarin pagi sampai besok maghribnya tuh belum ketemu orang. Ditanya udah makan belum, bayangin aja. Makanya kalau jangan perhatikan di sana sebentar-sebentar sholat jenazah gitu. Dan jangan udah pernah ke sana kan? Habis sholat wajib, berarti sholat jenazah. Sholat taraweh itu di tengah-tengah dipotong sholat jenazah tuh. Artinya, oke menung mati. Lah pantas Bapak Ibu. Saya ketemu 2 orang saja yang kelihatan bingung, tak tanya, memang bingung. Ditanya, Bu mau kemana? Enggak tahu. Hotelnya apa? Enggak tahu. Jenengan sudah dari subuh tadi. Nah sekarang udah jam 2, jenengan udah dahar belum? Belum. Bayangin. Ya bulan puasa sih, tapi dia mengambil untuk tidak puasa. Jadi kan puasa mboten udah dahar belum? Nah orang tua kalau dibiarkan begitu lah terus gimana? Matilah. Makanya banyak banget orang meninggal di sana gitu. Subhanallah. Dan ini kasus ini berulang gitu. Nah, hal seperti itu saya nonton sebelum berangkat sehingga saya tahu. Kemudian tentang makom Ibrahim, tentang Sofa, Marwah, sejarah yang timbul di situ sehingga ketika datang ke sana kita betul-betul merasakan pengalaman spiritual yang baik Bapak Ibu. Gitu. Nah itu artinya apa? Kita mengeluarkan waktu tapi jelas. Tapi sering kali kita mengeluarkan waktu yang subhanallah. Coba jenengan perhatikanlah. Nanti hari ini coba. Berapa persentase yang jenengan waktu gunakan dengan baik. Sehingga jenengan merasa puas. Baru melakukan sesuatu, puas. Alhamdulillah saya melakukan ini. Kita yang tua-tua masih banyak yang syukur. Buang waktu subhanallah. Gini apa gini? Jadi kan masih begitu enggak? Itu rugi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi makanya di zaman ini zaman penuh fitnah yang kita bisa terganggu karenanya. Berangkat dari kepo biasanya pengen tahu. Bapak Ibu semuanya, kepo itu dalam satu waktu penting, tapi kebanyakan kepo itu enggak manfaat. Demi Allah, kalau jenengan kepo terhadap semuanya, ada banyak hal yang sesungguhnya enggak memberikan feedback baik buat kehidupan panjenengan, enggak manfaat buat jenengan, tapi yang jenengan masih nonton lucu-lucu nih. Kita membaca apa yang tidak perlu untuk kita baca, kita komentar terhadap apa yang tidak perlu kita komentari, kita melihat apa yang seharusnya kita lihat. Setiap hari berlangsung Bapak Ibu. Makanya yang Rasulullah SAW khawatirkan itu bukan kemiskinan sebenarnya. Yang dikhawatirkan itu justru ketika seluruh dunia dibuka untuk kita. Karena kata Rasulullah nanti akan menyibukkan panjenengan dan waktu panjenengan untuk ibadah hilang sia-sia. Gara-gara semuanya dimudahkan untuk itu. Sekarang informasi mudah sekali Bapak Ibu. Jangan mau lihat Amerika sekarang bisa mau lihat, pokoknya habis waktu seharian itu bisa. Ngelihat baling, lihat ini, cuma tinggal di YouTube. Selesai Bapak Ibu. Nanti jangan asik pindah dari satu video ke video lain subhanallah. Nah makanya Rasulullah khawatir. Karena benar-benar waktu kita hilang terambil. Ibu-ibu misalnya nonton apa? Sinetron masih enggak? Kalau udah sepuh enggak nggih? Apa masih? Sinetron setengah jam, subhanallah.
Eman-eman banget Bapak Ibu. Sementara waktu jenengan tersisa sangat sedikit sekepindah malih. Ini jenengan udah di atas 50 tahun itu udah sedikit banget waktunya Bapak Ibu. Demi Allah waktu jenengan itu tinggal singkat banget di dunia. Ini mungkin tinggal 1/6, 1/7, 1/8 sisa waktu jenengan. Ingat nggih, Al Hasan Al Basri menyampaikan kita itu Bapak Ibu adalah kumpulan hari-hari. Jikalau berlalu 1 hari dari jenengan, maka berlalulah sebagian diri panjenengan. Kata Imam Hasan Al Basri, ketika berlalu sebagian dari diri kita, artinya akan habis waktu kita dan kita dipanggil oleh Allah. Sementara banyak sekali waktu terbuang sia-sia. Bapak Ibu semuanya, kita melakukan olahraga biar sehat Bapak Ibu. Sehat tujuannya apa? Biar umurnya panjang kan? Kita makan makanan yang sehat supaya sehat, supaya umurnya panjang. Setelah kita diberi umur panjang, kok umurnya disia-siakan? Subhanallah, eman-eman banget Bapak Ibu semuanya. Okay. Maka sepidah malih, monggo kita mengingat tentang tafsir juz amma, tafsir surah Al-Asr. Okay. Betapa dahsyatnya surat itu yang kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu aja surat ini cukup untuk hujah buat manusia. Okay. Saking dahsyatnya surat ini. Okay. Memang kalau orang mengimplementasikan surat itu ya sebenarnya efektif hidupnya nih. Dia bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Para ulama menyebut Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan betul ini. Nanti kalau jangan pulang ke rumah belajar apa? Salah satunya belajar kaidah ini. Diperhatikan betul ya. Kata para ulama, yang namanya al-waqtu, waktu itu kasaif, seperti pedang. Ya perhatikan ya. Waktu itu seperti pedang. Kasaif. Fa'ilam, jikalau tidak taktohu kotoaka. Jikalau engkau tidak menebaskannya atau menggunakannya untuk yang positif, maka ia yang akan menebasmu. Paham ya? Waktu itu seperti pedang Bapak Ibu. Jikalau jenengan nggak gunakan kepada hal yang positif, ketahuilah dia yang akan menebas kita. Itu betul Bapak Ibu. Kenapa? Pada saatnya nanti kita akan ditanyakan oleh Allah tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Engkau gunakan untuk apa? Nek gosingnya ya kita ditebas istilahnya oleh waktu kita sendiri Bapak Ibu semuanya. Maka janganlah detik-detik berlalu kecuali memberikan manfaat kepada kita berupa amal soleh. Ini pepatah Arab yang sangat populer ya. Waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak gunakan untuk yang baik, maka pedang itu akan menebas kita. Maka jikalau tidak untuk yang baik, kita pasti merugi. Minimal melakukan hal yang makruh, mubah saja bagi orang yang zuhud itu hati-hati. Orang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan apa yang tidak memberikan manfaat di akhirat kelak. Jadi jenengan kalau mau melakukan sesuatu, iki manfaat gunung akhirat apa orang itu zuhud Bapak Ibu. Bukan hanya apalagi maksiat, sesuatu yang tidak memberikan manfaat di akhirat saja ditinggalin. Nah ini seharusnya begini, jenengan ini loh sudah tua-tua, harus perhitungan waktunya. Ya Allah, ini saya melakukan ini tuh bermanfaat untuk akhirat saya atau tidak? Karena jenengan waktunya tinggal sedikit banget Bapak Ibu. Jenengan udah 60 tahun, sebentar banget nanti. Mungkin enggak, 10 tahun lagi kayaknya terlalu panjang kayaknya. Saya kadang-kadang berpikir yang hadir pada pagi ini, apakah 10 tahun ke depan saya masih ketemu jenengan? Ketok enggak yakin saya. Saya setiap bulan itu ketinggalan jamaah, setiap bulan. Subhanallah, enggak selalu ada penggantinya lagi. Di satu masjid meninggal 2, urung sing teko meneh sing anyar. Itu coba. Iki suwi-suwi entek nih ini. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita muhasabah terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita. Secara umum, coba kalau kita perhatikan zaman sekarang, waktu sangat mudah terbuang. Jika kita tidak waspada dan perhatian, maka sangat bahaya yang ditimbulkan. Jadi harus waspada betul. Jadi jangan coba hari ini nanti nih. Jadi kan punya rencana mestinya kan. Saya jam sekian sampai sekian mau ngapain? Kemudian sholat duhane jam piro? Persiapan sholat duhur jam piro? Qobliyah duhurnya bagaimana? Berapa waktu yang saya gunakan untuk baca Quran? Berapa yang untuk membuka hadis?
Masya Allah. Ada orang WA ke saya, Ustadz saya beli Quran Cordoba yang terkait dengan kesehatan. WA ke saya, ini Qurannya Ustadz. Saya baca Ustadz hari ini di halaman sekian-sekian tentang ini. Masya Allah. Orang yang awal-awal baru semangat-semangatnya ngaji, tapi dia tenanan banget. Jadi pintar, cepat sekali pintar. Masya Allah. Beliau suka merpati Bapak Ibu. Suka burung merpati itu loh. Sampai dia menceritakan tentang ayat tentang merpati. Begini-begini manfaatnya. Telur puyuh begini-begini manfaatnya, subhanallah. Sampai segitunya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang diberi hidayah, begitu dapat hidayah itu ngototnya luar biasa. Itu seperti itu. Saya pun banyak jamaah yang seperti itu, Masya Allah. Ada yang WA, Ustadz, ini dokter nih. Ustadz, saya barusan beli kitab tafsir ini. Saya buka di halaman sekian Ustadz. Bunyinya begini. Saya screenshot ya Ustadz, tolong saya dibantu untuk memahami. Ada yang begitu Bapak Ibu. Ada yang ketika saya habis ceramah tentang bagusnya tafsir Hamka di surat Yasin, langsung WA ke saya, Ustadz saya baru beli tafsir Hamka. Segini, 2,1 juta Ustadz. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang dibelembutkan hatinya, dia memperhatikan ketika ngaji, kemudian diperhatikan setelah ngaji, diimplementasikan setelah ngaji, Masya Allah. Luar biasa gitu, luar biasa. Jadi kembali wal asr, demi masa, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Jadi ini tafsirnya secara umum begitu. Secara umum demi waktu, ada yang demi waktu asar. Karena waktu asar memang khusus. Jadi kan tahu orang yang sengaja meninggalkan sholat asar tanpa alasan syar'i, maka apa yang dia lakukan amal soleh hari itu maka terhapus. Terhapus. Makanya perhatikan waktu asar Bapak Ibu, waktu yang sering membuat kita lalai di pekerjaan kita. Tanggunglah nantilah, tahu-tahu jam 5. Sering terjadi. Dan kita perhatikan Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala sering sekali bersumpah dengan waktu. Wal fajr walayalin asr. Itu kan juga tentang waktu. Ad-duha wad-duha, demi waktu duha. Karena di situ ada sholat duha. Wal fajr, demi waktu fajar, karena di situ ada sholat fajar. Kemudian walayalin asr, tentang 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, yang genap dan yang ganjil. Ini semua terkait dengan waktu. Intinya Bapak semuanya, waktu yang jenengan miliki itu adalah kesempatan untuk ibadah. Ini jangan perhatikan, setiap detik-detik yang Allah titipkan kepada jenengan adalah Allah memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, kata Allah. Sehingga seluruh potensi yang Allah titipkan pada panjenengan dalam bentuk waktu, dalam rangka supaya jenengan bisa beribadah. Secara definisi ibadah masih ingat ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Maka seharusnya titipan waktu yang jenengan miliki itu untuk memproduksi sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Subhanallah. Enggak banyak Bapak Ibu semuanya orang yang bisa efektif begitu. Gini apa Bapak Ibu? Coba jenengan jujur, dalam 24 jam berapa persen yang betul-betul bernilai ibadah, yaitu segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan maupun perbuatan, lahir dan batin. Coba jenengan ukur berapa persen. Padahal kita dititipi waktu oleh Allah dalam rangka untuk itu. Jadi intisarinya jenengan itu dititipi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, nikmatani magbunun, dua nikmat yang senantiasa menjebak manusia adalah as-sihhatu wal faragh, adalah sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang, yaitu tadi Bapak Ibu, orang itu kadang-kadang mau melakukan sesuatu kalau udah terdesak. Gelem sholat malam nangis-nangis nek wis lagi mulai bangkrut. Gelem berdoa, ya Allah, sembuh ya Allah, ketika sakit. Tapi ketika sehat dia tidak berusaha merawat sehatnya dengan doa, ya Allah pertahankan kesehatan saya ya Allah, senantiasa sehat ya Allah. Gini apa
Seringkali kita ya ingatnya ketika sudah dicabut, mata kita sakit, jebule ora enak banget. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Begitu kan? Faktanya memang demikian. Maka nikmatani maghbunun. Dua nikmat yang senantiasa menyesatkan atau menjebak manusia adalah sehat dan waktu luang. Intinya kelonggaran. Termasuk diantaranya ya kelonggaran uang juga kadang-kadang menjebak kita. Oke, Bapak Ibu semuanya ingat. Kaki Bani Adam nanti di yaumil akhir tidak bergeser kecuali kepadanya ditanyakan 4 hal. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Setiap jenengan pasti akan mengalami ini. Ingat Bapak Ibu semuanya. Setiap kita pasti akan mengalami situasi ini, di mana jenengan berdiri di hadapan Allah dan ditanyakan kepada kita 4 hal ini. Kata Rasulullah, lantazulu qadama lantazulu berarti tidak bergeser ya. Lantazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak bergeser atau tidak beranjak dari tempatnya, tempat hisab maksudnya pada hari kiamat kelak hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Setiap kita Bapak Ibu, jenengan tidak akan bergeser kakinya ketika dihisab oleh Allah sebelum ditanyakan kepada kita 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Umurnya untuk apakah ia habiskan? An umurihi fima afnah. Jenengan bakal ditanya detail loh ya. 1 menit yang Allah titipkan ke jenengan, dek ben gongo itu ditanyain Bapak Ibu. Coba kalau jenengan paham ini, berani nggak jenengan menyanyikan waktu 1 menit? Nonton, guyu. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu. La ilaha illallah, sudah tua Bapak Ibu. Kita sudah tua masih ketawa-ketiwi di ujung kamar sendiri ya. Subhanallah. Ya tentang umur dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima ablah, atau wa an sababihi, terhadap jasad kita digunakan untuk apa, atau waktu muda kita digunakan untuk apa Bapak Ibu. Secara khusus waktu muda memang ditanyakan, atau secara umum wa an jasadihi fima ablah, terhadap jasad ini tuh loh. Jasad ini untuk apakah ia gunakan? Tangan jenengan gunakan untuk apa? Mata untuk apa? Kaki melangkah kemana? Hati kita memikirkan apa? Itu akan ditanyai Bapak Ibu. Jadi jenengan sebenarnya harusnya perhitungan betul sekali lagi karena waktu kita sempit. Saya dengan Pak Taufan dijemput kadang-kadang saya melihat ketika Pak Taufan nunggu di depan masjid, dia dari jauh udah tambah tua. Subhanallah, iya Bapak Ibu. Sudah hampir. Itu saya juga melihat jenengan begitu. Tahun lalu mungkin lebih segar, sekarang sudah tambah tua. Subhanallah. Kemudian wa an ilmihi madza amila fi, terhadap ilmu yang Allah titipkan kepada panjenengan, mana yang diamalkan? Coba Bapak Ibu, kita belajar kan dapatlah 1-2 ilmu. Mana yang diamalkan? Apa cuma lewat saja? Itu subhanallah. Yang terakhir adalah terhadap mal, harta kita. Dari mana dan kemana Bapak Ibu ditanyain? Subhanallah. Khusus untuk harta ditanyain dari mana dan kemana. Golek ditakoni, ngetok kene yo ditakoni Bapak Ibu. Makanya yang namanya harta itu subhanallah beban yang berat. Coba, nek jenengan golek salah, yo dadi masalah. Jenengan sudah sah, golek sah, bener, halal, masih ditanya lagi, nggopo? Nek nggopo nek salah, niku jenengan nggih masalah, Bapak Ibu. Subhanallah. Maka jangan jadi orang pelit Pastikan kalau jenengan dititipi harta, jangan jadi orang pelit. Demi Allah nanti akan menyusahkan jenengan. Pastikan jenengan keluarkan tuh harta. Sisakan sedikit untuk diri sendiri dan anak-anak. Selebihnya untuk perjuangan di jalan Allah Bapak Ibu. Ini beneran nih Bapak Ibu. Makanya tadi saya ajarkan, ayo setiap hari 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Jangan awal. Kemarin saya ceritakan ke jenengan, salah seorang di antara jamaah, saya tanya, setiap pagi jenengan masukkan ke kotak infak berapa Pak? Dia mengatakan kadang 100, kadang 200. Kadang 100, kadang 200. Kenapa Pak? 100 atau 200?
Nek sak yuta isi awal ya Ustaz. Nek sak yuta isi awal. Saya nggak tahu jenengan awalnya berapa. Iya, kalau jenengan ridhonya 10.000 lah. Tapi tiap hari Bapak Ibu. Ini loh, dari mana dan kemana jelas. Iya. Minimal ada bagian harta yang jenengan, ya Allah, dulu loh ya Allah, saya dapat ini bener ya Allah. Saya juga tiap pagi itu masukin ke kotak infak masjid ya Allah. Itu kan Masya Allah Ibu. Ada pertanggungjawabannya yang jelas. Iya. Subhanallah, ada orang diberi harta belum minuman keras niku pripun. Subhanallah. Diberi rezeki oleh Allah untuk bermaksud kepada Allah. Tapi ada bahasa gini, Ustaz, iki duit setan ya, pangan setan. Ada yang kayak gitu. Artinya dia merasa bahwa saya juga carinya keliru ini Ustaz. Makanya musuh apik-apik ya wagu. Subhanallah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Terhadap semua nikmat yang Allah titipkan pada panjenengan, Allah pasti akan tanyakan. Bapak Ibu semuanya, Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya, baik orang-orang yang beriman. Jangan kesibukan ngurusi harta, ngurusi anak-anak membuat jenengan lupa mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang nekat melakukan itu, maka sungguh dia pasti menjadi orang yang merugi. Dan ayat ini diteruskan dengan kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Yang dicontohkan selanjutnya adalah persoalan sedekah Bapak Ibu. Sekali lagi kenapa? Karena memang sedekah itu hal yang paling diingini ketika jenengan hendak dicabut nyawanya. Medite ilang wis arep mati. Nggih. Udah. Baru waduh duit kono tinggal masjid yo, tinggal ben ketika sehat kemana saja. Maka Bapak Ibu coba jangan perhatikan nggih. Ayat ini ayat yang menakjubkan. Quran surah Al-Munafiqun ayat ke 9-10. Faktanya Bapak Ibu, memang kita tuh menjadi lomoh ketika sudah sakit parah. Nek isi sehat, Allah eman-eman Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Ini firman Allah Bapak Ibu, enggak mungkin keliru, pasti benar dan selalu berulang. Maka jenengan yang ngaji mudah-mudahan terhindar dari hal yang sedemikian. Jenengan ketika menjangan meninggal, alhamdulillah ya Allah, sebagian besar harta saya sudah saya infakkan di jalan yang betul. Itu ya. Quran surah Fatir ayat ke 37. Yang nanti lihat Quran surah Fatir ayat ke 37. Ini penyesalan orang-orang kafir di neraka jahanam. Mereka berteriak-teriak dan mereka mengatakan saya sudah tahu tentang neraka jahanam, tentang kebenaran apa yang disampaikan dulu di dunia. Maka dia minta kembali ke dunia untuk apa? Beramal soleh Bapak Ibu. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Mereka menyesal karena mereka jebul bener nih kayak ngene iki, maka dia minta kembali ke dunia. Quran surah Fatir ayat ke-37. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah lebih dalam nggih. Kemudian Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-1, 2, 3 dan seterusnya. Itu juga mengingatkan tentang betapa kita harus efektif di dalam menggunakan waktu. Di antaranya adalah waladinahum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang tidak lagu. Nggih. Orang yang tidak melakukan perkataan yang sia-sia. Orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tidak berguna nonton-nonton, berkata-kata yang tidak berguna, subhanallah. Dan seterusnya Bapak Ibu semuanya, insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya tambahkan ini karena ini juga saya kira penting untuk kita dalami. Semoga ini menjadi pengingat buat saya pribadi khususnya dan untuk panjenengan semua, karena kita sama-sama berlatih Bapak Ibu di zaman yang penuh fitnah ini, khususnya HP. Tolong jenengan perhatikan betul cara menggunakannya. Mudah-mudahan HP tidak mencuri waktu kita terlalu banyak. Kalau dicuri mungkin iya nggih. Tapi ya minimal ojo oke banget lah. Ojo kebangetan lah tercuri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.